Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akbar. Pada video kali ini dengan judul program linear part 1, saya akan menjelaskan tentang materi program linear yang ada pada materi matematika wajib kelas 11 ya. Untuk part 1 ini saya akan menjelaskan tentang mencari DHP ya, daerah himpunan penyelesaian pada sistem pertiaksamaan linear dua variabel. Dan bagaimana nanti jika kita ingin mencari DHP atau mencari pertidaksamaan jika DHP-nya diketahui ya. Jadi pertama mencari DHP jika yang diketahui adalah pertidaksamaan. Selanjutnya mencari pertidaksamaan jika DHP-nya yang diketahui. Nah sebelum itu kita sekarang ke sistem pertidaksamaan linear ya. Kalian semua tahu bahwa kita telah mempelajari sistem pertidaksamaan linear ini di kelas 10. Nah sistem pertidaksamaan linear adalah sistem yang memuat dua atau lebih ya pertidaksamaan linear ya. Pertidaksamaan linear berarti pertidaksamaan yang memuat variabel yang berpangkat paling tinggi satu ya, karena dia linear. Pertidaksamaan berarti yang dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Biasanya sistem pertidaksamaan linear disingkat dengan SPTL ya. S itu sistem, P itu T ini berarti tandanya pertidaksamaan. Kalau dia persamaan tidak pakai T. Oke? Nah, sekarang kita ke pokok pembahasan yang pertama. Bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian atau biasa disingkat dengan DHP dari pertaksamaan linear ya, atau pertidaksamaan linear. Nah, contoh, kita akan menentukan DHP dari pertidaksamaan 2x ditambah 3y lebih dari 6. Nah, bagaimana sih cara menentukan DHP dari pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih dari 6? Nah, kali ini pertidaksamaannya adalah lebih dari. Nah, pertama-tama kita akan menentukan ya. Kita akan menentukan titik potong ya sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi, setiap kali kita ingin mencari DHP dari pertidaksamaan, pertama-tama kita akan memisalkan tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Seperti ini ya, 2x tambah 3y sama dengan. Untuk mempermudah kita. Nah, kemudian setelah kita buat daya menjadi tanda sama dengan, kita akan mencari tipot atau titik potongnya. Ya, titik potong sumbu X. Berarti kita mencari titik potong yang memotong, kita mencari titik yang memotong sumbu X di berapa. Nah, titik potong sumbu Y berarti kita akan mencari titik yang memotong di sumbu Y. Ya. Titik itu nantinya akan menjadi garis ya. Ya, tipot itu berarti garis yang memotong sumbu Y di titik sekian. Misal ada garis yang memotong sumbu Y di titik 3. Berarti pada titik 3 di sumbu Y dia akan dipotong oleh garis tersebut. Oleh garis ini 2X tambah 3Y. Untuk lebih memahami, saya lanjutkan saja dulu. Nah, ketika kita ingin mencari titik potong, kalau kita ingin cari titik potong terhadap sumbu X, kalau kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sementara ya, ini Y-nya sama dengan 0. Sementara kalau kita ingin mencari titik potong pada sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Jadi, sumbu X akan dipotong ya, sumbu X itu akan dipotong ketika Y-nya sama dengan 0. Begitu pula sebaliknya. Sumbu Y akan dipotong kalau X-nya sama dengan 0. Nah, mencarinya tinggal kita substitusi ke persamaan ini ya, persamaan garis yang kita misalkan dari pertidaksamaan tadi. Nah, sekarang X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0 berarti kita ini ya, 2 kali 0 kan 0. Kita abaikan saja yang X ini. Kita tinggal ini. 3Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 per 3 kan? Berarti Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Terus, sekarang kalau Y-nya sama dengan 0. Berarti sini 0. Kita abaikan yang ini. Tinggal ini. 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 3. Nah, maka jadilah dia titik yang ini 0,2. Ya. 0,2. Sementara yang ini titiknya adalah 3,0. Nah, berarti nanti akan ada dua titik 0,2 dan 3,0 ya pada diagram kartesius. 0,2 adalah titik yang memotong sumbu Y. Sementara 3,0 adalah titik yang memotong sumbu X. Nah, kita langsung lukis saja. Ini diagram kartesius. Nah, itu. Ini kan 0,2 di sini nah, 0,2. Di sumbu Y, lihat dia memotong.
Terus dia 3,0. Nah, sini 3,0. Jadi akan ada garis yang memotong di sumbu Y. Ini namanya titik potong sumbu Y ya. Makanya disebut titik potong sumbu Y. Karena titik 0,2 ini memotong sumbu Y di titik 0,2. Sementara ini adalah titik potong sumbu X. Dia memotong sumbu X tepat di titik 3,0 ya. Yang ini. Lihat. Ini hanya terjadi ya. Titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y hanya terjadi ketika X-nya sama dengan 0 ya. 0. Sementara titik potong pada sumbu X hanya terjadi ketika Y-nya sama dengan 0 ini kan. Terus digambarlah garis putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Karena dia adalah pertidaksamaan yang tidak punya sama dengan. Jadi hanya lebih dari. Kalau misal dia lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, makanya ini garisnya penuh ya, garis lurus. Tapi karena dia ada lebih dari, dia garisnya putus-putus. Itu tanda bahwa dia tidak diambil sepenuhnya. Begitu juga kalau nanti dia kurang dari. Kalau dia kurang dari, tandanya putus-putus juga. Nah, sekarang untuk menentukan DHP, daerah himpunan penyelesaian atau daerah mana yang akan kita arsir, kita akan melakukan uji titik. Nah, karena pada hal ini garis ini tidak menyangkut titik 0,0 ya, ini 0,0 tidak masuk pada garis, maka kita uji dengan titik 0,0. Kita masukkan ke persamaan ini, ya. 0 2 kali X ya, 2 kali 0 0 tambah 3 kali 0 0 ya. 0 tambah 0 apakah benar? Ya, apakah benar? Coba. Kalau kita masukkan ya. 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0. Lebih dari 6. Ini 0 tambah ini 0 berarti dia 0. 0 lebih dari 6. Apakah benar 0 lebih dari 6? Ya, salah ya. Karena 0 itu kurang dari 6. Maka daerah sini bukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Maka yang masuk adalah daerah yang di atas ini. Ya, daerah yang di atas. Ini adalah himpunan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi jawabannya adalah yang di atas. Oke. Jadi ingat, setelah kita ini pertama-tama dari pertidaksamaan kita misalkan sebagai sama dengan tanda pertidaksamaan, kemudian kita tentukan tipot, kita gambar garis. Kalau dia hanya lebih dari atau kurang dari, dia putus-putus. Sementara kalau dia ada sama dengannya, misal lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, dia garisnya penuh. Nah, kemudian untuk menentukan daerah arsiran, kita uji titik. Nah, kita uji titik, kita ambillah. Karena 0 ini tidak, karena 0 lebih dari 6 ini salah. Tadi kita uji titik 0,0, maka kita ambil yang di atas. Tapi misal saat kita masukkan 0,0 dia benar, misal 0 itu kurang dari 6, berarti dia daerahnya ke bawah. Seperti itu. Nah. Nah, ini juga cara cepatnya bisa kalau di sini positif ya, yang koefisien X itu positif. Kalau koefisien X positif terus tandanya lebih dari, maka dia pasti di sana itu yang diambil, dan di sebelah kanan. Begitu juga kalau dia koefisien X itu positif, kita ambil yang terus tandanya kurang dari, kita ambil yang di bawah. Langsung itu pasti. Tapi kalau koefisien X-nya negatif, terus tandanya lebih dari, maka kita ambil yang di bawah, sebaliknya ya. Begitu pula kalau koefisien X-nya negatif, terus tandanya itu kurang dari, maka kita ambil yang di atas. Jadi kalau selama koefisien X-nya itu positif, kita mudah menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang setelah tadi kan kita sudah menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear. Sekarang saya akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem. Dari sistem. Kalau tadi hanya pertidaksamaan, sekarang dari sistemnya. Pertidaksamaan linear dua variabel. Namanya sistem, maka dia pasti menyangkut dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Nah, contoh seperti ini. Ini kan ada lebih dari dua pertidaksamaan ini. Bahkan ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Tentukan DHP dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, ada pertidaksamaan yang pertama ada 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Pertidaksamaan yang kedua ada 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. Pertidaksamaan yang ketiga x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita fokus di dua ini dulu ya, di dua atas ini, karena yang di atasnya adalah dua variabel. Nah, pertama sama seperti tadi, kita fokus di yang pertama, 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Kita misalkan tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Maka jadilah dia 2x tambah y sama dengan 4.
Kemudian kita cari titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y untuk persamaan 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, langsung saja. Kalau misal X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 4 kan? 0, masukkan ke sini. 2 kali 0, 0 toh? Y-nya sama 4. Jadi setiap kali X-nya 0, abaikan saja di sini. Kita fokus di Y-nya. Sekarang kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kita abaikan. Ya, Y-nya 0 kita abaikan. Tinggal 2X. 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 per 2. Ya, 4 per 2 adalah 2. Nah, maka titiknya untuk titik potong untuk 2X tambah Y sama dengan 4. Titik potong sumbu Y itu ada di 0,4. Sementara titik potong pada sumbu Y itu ada, sumbu X ada di 2,0. Nah, setelah sudah kita dapat titik potong untuk garis 2X tambah Y sama dengan 4, sekarang kita ke yang ini. Titik potong sumbu X dan titik potong pada sumbu Y untuk 3X tambah 4Y sama dengan 12 ya. Ini kita misalkan. Nah, sama seperti tadi. Kita masukkan saja ke sini, maka dapat kalau X-nya 0, dapat 4Y sama dengan 12, Y sama dengan 3. 0,3. Terus ini, kalau Y-nya 0, maka 2X sama dengan 12, jadi 6,0. 6,0. Ya, kita sudah dapat dua buah titik. Nah, sekarang kita gambar di diagram koordinat kartesius satu-satu. Yang ini dulu, baru yang ini ya. Nah, ini diagram koordinat kartesius. Nah, sekarang kita ini ya, yang hijau untuk yang ini, 2X tambah Y sama dengan 4. Titik potongnya adalah 0,4 dan 2,0. Lihat. 0,4 di sini ya, 0,4 dan 2,0. Setelah kita dapat titik potongnya, kita tarik garis lurus. Nah, ini penuh, ya garisnya penuh karena dia ada tanda sama dengannya. Oke, kemudian kita gambar untuk yang ini, 2X tambah 4Y sama dengan 12. Itu titik potongnya di 0,3 ya, 0,3 berarti di sini, dan 6,0 di sini. Nah, ini ya. Setelah itu kita tentukan daerah arsiran. Yang mana sih daerah himpunan penyelesaian untuk yang ini dulu? 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 4. Nah, daerahnya yang di bawah. Ingat ya, karena di depan X itu positif, terus tandanya kurang dari, maka dia yang di sebelah kirinya pasti yang di bawah. Dan garisnya penuh, karena ada sama dengan. Kemudian untuk yang biru, ya yang ini, 2X tambah 4Y sama dengan 12. Atau, oh ini sebenarnya, ini ya, 2X tambah 4Y ya. Ini saya salah. Nah, diambillah dia ini, yang biru, yang di bawah juga. Karena kurang dari atau sama dengan, terus depannya X positif ya, koefisien X positif. Nah, kemudian kita lihat ini, ada syarat yang lain ya, atau ada pertidaksamaan yang lain, itu X lebih dari atau sama dengan 0. X lebih dari atau sama dengan 0 itu berarti yang di kanan ini kan, di sebelah kanan ini, di sebelah kanan untuk sumbu X, di sebelah 0. Ini, semua ini adalah positif. Nah ini, semua masuk. Ya. Terus yang ini, Y lebih dari atau sama dengan 0 itu berarti yang di atas. Di semua, di atasnya sumbu X. Ya, Y bagian atas adalah positif semua. Nah, ini. Ya, yang warna ungu, kalian lihat ungu, ini orange, ini biru. Nah, bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan? Jadi, kalau kita ingin menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, kita cari daerah yang paling banyak diarsir oleh keempat pertidaksamaan ini. Nah, itu adalah ini, yang di tengah ini. Nah, yang ini. Inilah daerah yang paling banyak, karena dia diarsir oleh yang hijau, yang biru, yang orange juga kena dia, yang ungu juga kena. Nah, sementara daerah lain pasti hanya cuma 2 kali atau 3 kali. Yang ini contoh, ini hanya 3 kali, ini 3 kali, yang ini 4 kali. Dia banyak kali diarsir ya. Oke. Maka jawabannya adalah ini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Berarti semua bilangan yang ada di sini itu termasuk pada daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan ini. Ya. Oke. Sekarang kalau tadi saya mencari DHP jika pertidaksamaannya saya ketahui, sekarang dibalik. Saya akan menentukan pertidaksamaannya jika DHP-nya diketahui. Ya, DHP ya, daerah himpunan penyelesaian yang tadi area yang kita arsir. Nah, pertama kita akan menentukan persamaan. Untuk sebelum teman-teman mempelajari tentang menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika DHP diketahui, saya akan mengingatkan kalian dulu bagaimana cara
menentukan persamaan garis lurus yang mudah. Ya. Jadi misal ada ini diagram koordinat kartesius ya, sumbu Y dan sumbu X. Kemudian ada sebuah garis yang memotong sumbu Y di titik A. Ini berarti titik potong pada sumbu Y kan. Berarti tipot pada sumbu Y adalah A. Terus ini adalah titik B. Itu adalah titik potong yang memotong sumbu X. Jadi tipot pada sumbu X. Nah, ada garis yang memotong ini. Ada garis yang memotong sumbu Y dan sumbu X. Garis tersebut memotong sumbu Y di titik A dan memotong sumbu X di titik B. Saya ingatkan sekali lagi. A adalah titik potong pada sumbu Y. B adalah titik potong pada sumbu X. Maka persamaan garis ini bisa langsung kita buat dengan cara A dikalikan X ya. Atau A ini ya, titik A akan menjadi koefisien X. Sementara titik B akan menjadi koefisien Y. Sama dengan A dikali B. Ya, A dikali B. Nah, kemudian tinggal kita tentukan pertidaksamaannya. Nah, untuk lebih memahaminya akan saya langsung ke contoh soal menentukan ini saja ya. Menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika di HP diketahui. Nah, ini ada diagram koordinat kartesius ya. Perhatikan pertidaksamaan di bawah ini. Nah, ini ada di HP. Di HP-nya di bawah. Nah, untuk kita tahu pertidaksamaan berapa pertidaksamaannya, kita lihat garis ini. Lihat garis ini memotong sumbu Y di titik 4 dan memotong sumbu X pada titik 3. Maka persamaan garis ini adalah ya berdasarkan ini. Ingat, yang memotong sumbu Y itu adalah A. Ya, maka menjadi koefisien X. Maka sini adalah 4X. 4X. Kemudian yang memotong sumbu X di titik ini 3 akan menjadi koefisien dari Y. Nah, positif kan? Berarti tambah 3Y. Nah, kemudian dia ingat depan X positif dan dia di bawah. Berarti dia adalah kurang dari. Kurang dari berapa? A dikali B, 4 dikali 3, 12. Garisnya penuh, berarti bukan hanya kurang dari, ada kurang dari sama dengan. Nah, ini adalah pertidaksamaan untuk daerah hasil timbulan penyelesaian di bawah ini. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat garisnya, lihat titik potongnya di mana, terus titik potong yang di sumbu Y akan menjadi koefisien X, terus titik potong pada sumbu X akan menjadi koefisien Y, dan di ujungnya akan kita kali saja untuk koefisien A dikali B. Hasilnya di sini. Ya, terus untuk menentukan tanda, selama X-nya positif, selama koefisien X itu positif, maka kalau dia di bawah itu kurang dari, kalau di atas ini artinya lebih dari, kalau garisnya penuh ada sama dengannya. Tapi kalau di depan si X ada, misalnya di depan X ini negatif, maka kalau tandanya kurang dari, yang diarsir yang di atas. Kalau di depan X itu koefisiennya negatif dan tandanya lebih dari, maka yang diarsir di bawah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Nah, ini ada sebuah daerah himpunan penyelesaian ini. Ada yang diarsir ini warna hitam atau abu-abu ini. Tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Nah, itu ada 2 buah garis ya, terus ada daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita tentukan semua pertidaksamaan yang menyangkut DHP tersebut. Nah, pertama kita fokus pada garis yang ini. Yang 8 dan 3 ini, yang memotong sumbu Y di 8 dan memotong sumbu X di 3. Nah, untuk garis ini ya, kita beri nama saja. Ini garis 1. Ini kita sebut garis 2. Ya. Untuk garis 1. Ya. Ini ada 8. 8 koefisien X, berarti 8X. 3 adalah koefisiennya ya. Tambah 3Y. Garisnya penuh, maka dia ada sama dengannya. Terus dia di sebelah kanan garis, maka dia pasti lebih dari atau sama dengan. Ini di sebelah kanan garis. Nah, 8 dikali 3, 24. Nah, ini adalah pertidaksamaan untuk garis ini. Terus garis 2. Ini garis 2. Di sumbu Y dia titiknya 4, berarti dia 4X. Di sumbu X dia memotong pada titik 10, berarti tambah 10Y. Karena dia di bawah garis atau di sebelah kiri garis, maka dia kurang dari. Dan garisnya penuh, maka ada sama dengannya. Ya toh? Dan 4 kali 10 adalah 40. Ini. Apakah ini saja? Ingat.
dia juga di atas ya. Maka kalau dia di atas itu pasti ada X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Di sini ada X lebih dari sama dengan 0 dan ada Y lebih dari atau sama dengan 0. Ingat selalu ada dua ini syaratnya. Karena kalau tidak ada syarat ini berarti kita bisa ambil yang di sini negatif, bisa kita ambil negatif untuk Y ya yang di bawah Y, dan kita bisa ambil juga negatif untuk yang di X ini. Tapi kan tanda ini berada pada Y positif dan X positif, maka ini X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Seperti itu saja ya, tidak susah ya. Selama kalian memahami cara cepat itu dia tidak akan terlalu susah. Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal dan pembahasannya untuk memperlancar kalian. Nah, ini. Contoh soal 1. Tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah. Nah, ini ada daerah. Kita akan menentukan daerah sistem pertidaksamaan. Ini ada berapa garis? 1, 2, 3. Oh, ada 3 garis. Nah, kita fokus pada garis yang ini dulu ya. Kita beri nama dulu biar enak. Ini garis pertama. Ini garis kedua. Ini garis ketiga. Nah. Oke. Untuk garis pertama. Memotong sumbu Y di titik 6. Berarti 6X. Terus memotong sumbu X di titik negatif 4. Maka dia di sini kurang 4Y. Ya. Daerah arsiran berada di sebelah kanannya. Daerah arsiran berada di sebelah kanannya. X-nya positif, maka dia lebih dari. Karena garisnya penuh, dia lebih dari sama dengan 6 dikali negatif 4, itu negatif 24. Nah, seperti ini. Kemudian, pertidaksamaan untuk garis kedua. Memotong sumbu Y di titik 3, maka dia menjadi 3X. Dan memotong sumbu X di titik 5, maka dia menjadi positif 5Y. Ada di atas. Koefisien X itu positif, maka dia lebih dari atau sama dengan. Ya. Lebih dari atau sama dengan 3 dikali 5 itu 15. Sekarang pertidaksamaan yang ketiga. Dia garis lurus untuk 7. Ada pada X, berarti X 7. Garisnya penuh ada sama dengannya. Di sebelah kiri maka dia kurang dari atau sama dengan 7. Oke? Nah, ingat dia ada di sebelah sini, maka ada lagi dua tambahannya, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ada 5 pertidaksamaan untuk daerah arsiran ini. Kalau misalkan kalian menguji kemampuan, silakan kerjakan ulang contoh-contoh soal tadi tanpa melihat video. Kalau kalian paham, terus kalian lihat jawabannya apakah benar. Kalau jawabannya sama dengan jawaban yang saya jelaskan di video, berarti jawaban kalian benar. Tapi kalau belum benar, silakan ulangi langkah tersebut hingga kalian benar ya. Cara belajar seperti itu adalah metode yang membuat ingatan kita lebih kuat dan pemahaman kita lebih tajam. Nah, contoh soal selanjutnya. Pada gambar berikut yang merupakan himpunan penyelesaian ya. Kita kalau yang contoh pertama kita mencari pertidaksamaan dari DHP yang diketahui, sekarang kita akan mencari DHP dari pertidaksamaan ini. Nah, pertidaksamaannya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita langsung saja. Oke, pertama-tama kita beri nama dulu pada pertidaksamaan ini. Ini pertidaksamaan 1 ya. Ini pertidaksamaan 2, pertidaksamaan 3, ini 4, dan ini 5. Nah, kita fokus untuk pertidaksamaan 1. Nah, pertidaksamaan 1 adalah 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 24. Nah, 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 24. Nah, ini tinggal kita cari ya. Misalkan ini sama dengan menjadi 2X tambah Y sama dengan 4. Terus kita cari titik yang memotongnya ya. Ingat, koefisien yang di depan X adalah titik potong pada sumbu Y. Nah, berarti ini.
Nah, ada yang 2. Terus titik potong pada 34. Jadi kita cari saja, kita cari tipot sumbu X. Berarti tipot pada sumbu X nya 0. Maka 2X sama dengan 24. X sama dengan 12. Jadi titiknya 12,0. Ini. Itu 12,0. Kemudian cari lagi tipot pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y berarti X-nya yang 0. Ya, maka persamaan ini menjadi Y sama dengan 24. Nah, maka ini jadi titik 0,24. Nah, ini. Maka titiknya adalah 12,0 dan 0,24. Ini berarti 12,0 dan 0,24. Nah, ini. Berarti ini adalah garis untuk pertidaksamaan yang pertama. Tandanya kurang dari atau sama dengan koefisien X positif, maka dia yang di bawah. Ya. Di bawah sini arsirannya. Di bawah garis. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua. Ya, kita bisa arsir ke bawah. Terus pertidaksamaan yang kedua ada X tambah 2Y. X tambah 2Y untuk tanda lebih dari atau sama dengan 12. Kita misalkan tandanya jadi sama dengan X tambah 2Y sama dengan 12. Kita tentukan tipotnya, tipot sumbu X, berarti Y-nya 0. Maka X-nya sama dengan 12. Jadi dia 12,0. Terus kita tentukan tipot sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 6. Berarti dia 0,6. Cari titik yang 12,0 dengan 0,6. Nah, ini berarti 12,0 ya. Sama juga titiknya di sini. Terus yang ini. Nah, 0,6. Berarti garis yang ini adalah pertidaksamaan ya, pertidaksamaan untuk pertidaksamaan yang kedua. Oke. Sekarang kita ke pertidaksamaan yang ketiga. Pertidaksamaan yang ketiga, X kurang Y lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, sebelumnya saya akan menentukan arsiran untuk ini. Ya, garisnya yang ini, kemudian tandanya di sini tadi yang pertidaksamaan 2 adalah lebih dari. Maka dia adalah yang di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Sekarang pertidaksamaan yang ketiga. Kita misalkan jadi tanda sama dengan X kurang Y sama dengan negatif 2. Tentukan tipot pada sumbu X berarti Y0. Berarti negatif Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan 2. Maka titiknya adalah 0,2. Oh maaf, ini titik potong pada sumbu. Kalau titik potong pada sumbu ini titik potong pada sumbu Y ya. Titik potong pada sumbu Y, X yang sama dengan 0. Y-nya sama 0 ya, 0,2. Terus kita akan mencari titik potong pada sumbu X. Titik potong sumbu X. Titik potong pada sumbu Y lagi. Pada X sama dengan 0. Nah, titik potong pada sumbu Y untuk X sama dengan 0 masukkan ke sini menjadi ya, pada sumbu X ini tadi sumbu Y. Sumbu X berarti X sama dengan negatif 2. Maka dia titiknya negatif 2,0. Nah, kita cari titik yang dia negatif 2,0 dan 0,2. 0,2. Ya, ini adalah 0,2. Berarti di sini dia memotong. Kalau diteruskan dari kanan memotong di sini negatif 2,0. Nah, ini adalah pertidaksamaan untuk garis ketiga. Tandanya lebih dari. Ya, terus koefisien X positif maka dia di sebelah kanan. Nah, terus ada tambahan X lebih dari sama dengan 0. Berarti semua ini ya yang ada di sini.
Terus Y lebih dari sama dengan 0. Di sebelah sini juga. Maka daerah yang 3 kali diarsir yang mana? Kalau yang 1 itu tidak diarsir oleh, kalau yang titik 1 ini tidak diarsir oleh garis yang ini. Garis ketiga, karena garis ketiga ke arah kanan. Kalau titik kedua ini malah tidak diarsir sama sekali. Titik keempat tidak diarsir oleh garis kedua, karena garis kedua ke atas arah arsirannya. Maka yang paling banyak diarsir lah ini ya, daerah himpunan penghasilan yang ketiga. Maka DHP-nya lah ini yang ketiga. Oke, seperti itu. Itu jadi ada dua cara untuk pengarsiran penentuan DHP. Ada yang menggunakan, misal kalau dia kurang dari, diarsir ke arah tersebut, ya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Jadi kalau misal contoh pertidaksamaan yang pertama ini, dia kan harusnya ke bawah arsirannya, mereka arsir ke arah sebaliknya. Terus yang kedua kan pertidaksamaannya mengarsir lebih dari, berarti ke arah kanan, mereka arsir ke arah sebaliknya. Yang pertidaksamaan ketiga, mereka arsir juga ke arah sebaliknya. Nah, jadi kalau pada cara yang ini, kita lihat yang paling banyak diarsir, takutnya kalau sudah banyak pertidaksamaan, bingung kita lihat terlalu banyak coretan, ya kan? Nah, makanya biasa kalau sudah lebih dari 2 pertidaksamaan tersebut, kita mengarsir ke arah sebaliknya. Kalau dia kurang dari, kita arsir ke arah kanan, kalau dia lebih dari, kita arsir ke arah kiri. Nanti kita cari daerah yang tidak ada arsiran sama sekali. Sama saja itu. Ya, misalnya, saya coba hapus. Nah, ini jawaban yang ketiga ya. Nih, misal. Yang pertama ini kan daerah arsirannya ke arah kurang dari. Yang ini kan pertangsaman. Maka saya arsir ke arah sebaliknya. Dia kurang dari, saya arsir ke arah atas. Terus pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua kan dia tandanya lebih dari. Nah, ini garis yang kedua. Harusnya ke atas kan? Saya arsir ke arah sebaliknya, ke arah bawah. Nah. Terus pertidaksamaan yang ketiga. Itu kan harusnya arsirannya ke arah kanan. Tapi saya arsir ke arah sebaliknya. Nah. Lihat daerah yang tidak terarsir sama sekali. Itu adalah pertidaksamaan yang ketiga. Kalau Y kan kalau Y lebih dari sama dengan 0 kan ke arah atas kan. Saya arsirnya ke bawah, no. Terus kalau X lebih dari sama dengan 0 kan ke arah kanan. Saya arsir ke arah kiri. Nah, terlihat dengan jelas kan? Daerah 3 ini tidak diarsir sama sekali. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bebas menggunakan cara mengarsir yang mana. Apakah teman-teman kalau arsir yang sesuai tanda atau sebaliknya. Kalau sesuai tanda kita cari yang paling banyak coretan di daerah tersebut. Tapi kalau sebaliknya kita cari daerah yang tidak diarsir sama sekali. Ya, semoga jelas. Nah, ini ada soal terakhir. Tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki DHP pada gambar di bawah ini ya. Saya rasa ini mudah. Kita lihat saja garis yang pertama ini. Ya, kita beri nama. Ya, teman-teman bisa pause dulu video ini biar paham, terus kalian coba kerjakan. Setelah itu kalau saya kerjakan silakan lihat hasil akhir yang saya kerjakan apakah sama atau tidak. Kita beri nama yang garis pertama, kita beri nama yang garis kedua. Maka pertidaksamaan untuk pertidaksamaan untuk yang pertama itu adalah ya, dia di 2 berarti dia 2x tambah di sini 6 berarti tambah 6y. Ya. 12 ya kan? 2 dikali 6 12. Tandanya dia ada di sebelah kiri. X-nya positif maka dia kurang dari. Garisnya penuh maka dia kurang dari sama dengan. Titik kedua, garis kedua ini. Memotong sumbu Y di titik 4 berarti 4x. Memotong sumbu X di titik 3 berarti tambah 3y. 4 dikali 3 12 juga. Ada di sebelah kiri. Koefisien X positif maka dia kurang dari sama dengan karena garisnya penuh. Terus tambah lagi yang ketiga karena dari sini ada pasti X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk dua ini mereka selalu ada ya di daerah himpunan penyelesaian selama dia di sebelah kiri sini. Kecuali di sebelah sini pasti dia itu artinya X-nya kurang dari sama dengan 0. Kalau dia ada di bawah berarti dia Y-nya kurang dari sama dengan 0. Ya, saya rasa sekian. Cukup jelas untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan tentang video yang kurang paham, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa langsung chat di biodata saya ada di awal video, ada di Facebook atau bisa lewat IG. Ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Apabila kalian punya teman, kakak, ponakan, saudara yang sedang belajar di kelas 11 ingin mempelajari tentang ini. Ya. Dengan ucapan syukur alhamdulillah alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.